Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Teman-teman yang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan yang baik ini saya ingin menyampaikan beberapa pesan nasihat dari para ulama untuk kita semua yang mungkin pernah merasa meninggalkan sholat, atau mungkin meremehkan sholat, atau mengabaikan sholat. Para ulama menjelaskan banyak sekali ayat-ayat dan hadis-hadis yang menjelaskan tentang ancaman bagi orang-orang yang meninggalkan sholat. Bahkan ketika kita lihat dalam rukun Islam, sholat terletak pada nomor 2 setelah syahadat. Artinya tidak diterima keislaman seseorang ketika ia mengucapkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, tetapi dia meninggalkan sholat dengan sengaja tanpa izin yang diperkenankan. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala telah berkali-kali menyebutkan dalam Al-Quran tentang ancaman bagi orang yang meninggalkan sholat. Salah satunya terdapat dalam Quran surah Al-Ma'un yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fawailul lil musallin alladzina hum an shalatihim sahun. Yang artinya, maka celakalah bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dalam sholatnya. Lalu apa maksud lalai di sini? Yaitu orang-orang yang sholat tetapi asal-asalan, orang-orang yang sholat tapi tidak khusyuk, orang yang sholat tapi wudunya tidak benar, dan orang yang sholat tapi terburu-buru. Lantas bagaimana dengan orang yang bahkan meninggalkan sholat? Allah berfirman dalam Quran surah An-Nisa, wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Malas. Apakah kita termasuk ke dalam hambanya yang bermalas-malasan dalam sholat? Na'udzubillahi min dzalik. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sholat merupakan ikatan antara kita dengan langit, ikatan antara seorang hamba dengan Tuhannya. Sehingga apabila kita memutuskan tali tersebut dengan cara meninggalkan sholat, maka terputuslah hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sholat merupakan ikatan kita dengan langit. Sholat merupakan ikatan antara seorang hamba dengan Tuhannya. Sehingga jika sekali saja kita meninggalkan sholat, maka terputuslah hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lantas, kepada siapa kita akan meminta pertolongan kalau kita saja tidak memiliki hubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala? Kalau diibaratkan, bagaimana seseorang akan meminta bantuan kepada orang lain jika tidak memiliki hubungan? Begitu juga dengan kita dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ikatan kita dengan Allah terputus, bagaimana kita meminta rezeki kepadanya? Bagaimana kita meminta pertolongannya? Bagaimana kita meminta untuk diawasi, untuk diperhatikan olehnya, sementara ikatan saja sudah terputus? Padahal satu-satunya ikatan antara seorang hamba dengan Rabb-nya adalah as-shalah. Bahkan para ulama pernah menetapkan bahwasannya apabila ada seseorang yang sampai akhir hayatnya meninggalkan sholat, maka haram baginya untuk dikuburkan bersama dengan kuburan kaum muslimin. Teman-teman yang berbahagia, di akhirat nanti amalan pertama yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah sholat. Kalau sholat kita baik, maka amal yang lain akan diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan
Apabila sholat kita jelek, rusak, maka amal yang lain juga akan ikut rusak. Sholat adalah sesuatu yang tidak bisa kita abaikan apapun alasan kita. Kita boleh tidak melaksanakan zakat karena tidak mampu. Kita boleh tidak naik haji karena belum mampu. Kita boleh tidak puasa karena tidak mampu dengan membayar fidyah atau mengqadanya. Tetapi kita tidak bisa meninggalkan sholat apapun alasannya. Jika kita tidak bisa melaksanakan tepat waktu atau sedang dalam perjalanan, maka boleh dijamak. Apabila tidak bisa melaksanakan di masjid karena hujan, angin, badai, maka bisa dilaksanakan di rumah. Jika kita tidak bisa melaksanakannya dengan berdiri, maka boleh dengan duduk atau berbaring. Jadi, tidak ada alasan bagi kita untuk meninggalkan sholat, saking pentingnya ibadah. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan pernah sesekali memutuskan ikatan kita dengan Allah dengan cara meninggalkan sholat. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kebaikan-kebaikan dalam diri kita, selalu menjaga kita dan mengurusi kita. Semoga kita termasuk ke dalam hamba-hambanya yang rajin beribadah, yang taat kepada Rabb-Nya. Ketika kita menjaga sholat, maka Allah akan menjaga kita. Barakallahu fikum. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.